Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berdiskusi kembali tentang pembelajaran dan penilaian. Kali ini kita akan mendiskusikan alternatif sebagai alat pengajar di saat BDR, belajar dari rumah. Kali ini kita akan mencoba menggunakan Padlet sebagai belajar kreatif. Kenapa kita menggunakan Padlet? Salah satu pertimbangannya adalah alat ini atau aplikasi ini bisa diakses lewat PC, bisa melalui laptop, bisa melalui tablet ataupun smartphone. Baik, saat ini langsung saya tunjukkan bagaimana aplikasi Padlet itu. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah Padlet saya, Padlet Animhadi, yang kebetulan saya pakai untuk kolaborasi antara saya dengan teman-teman guru yang lain, terutama untuk membagi pengalaman. Banyak hal yang bisa dilakukan, yang bisa ditampilkan untuk ini, misalkan saja tautan, bisa video, bisa gambar, dan file dokumen. Dan ini nanti bisa langsung dilihat oleh semua yang tergabung di dalam kelompok Padlet ini, sehingga terjadi proses pembelajaran kolaborasi. Contohnya ini, misalkan teman saya yang bernama Silvi ini ngirim, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian ada Pak Setio, ini untuk guru seni, membuat gambar seperti ini seni rupa. Kemudian Bu Dina ini guru seni tari, memberikan gambarnya seperti ini. Dan ini semua Bapak Ibu bisa menjadi nanti kumpulan dari pekerjaan anak. Kalau itu nanti kita rajin mengumpulkannya dari awal sampai dengan akhir, tidak menutup kemungkinan ini nanti menjadi sebuah portofolio yang komplit untuk anak, sehingga kompetensi anak menjadi utuh karena semua datanya terekap oleh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Baiklah, kita langsung belajar bagaimana cara membuat sign in kepada Padlet, kemudian sekaligus nanti bagaimana penggunaannya, penerapannya pada learning kolaborasi, baik kolaborasi antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa di dalam kelas kita. Baik, kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu bisa menggunakan Firefox atau yang lain, monggo silahkan dibuka browsernya. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ketik saja padlet.com, padlet.com, kemudian enter. Oke. Di sini nanti Bapak Ibu akan ada penjelasan bahwa aplikasi ini memang diperuntukkan untuk kolaborasi yang produktif, karena semua dari anggota bisa saling melihat pekerjaan satu dan pekerjaan yang lainnya. Di sini nanti Bapak Ibu guru diminta untuk bisa membuat Padlet. Maka langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah, kalau Bapak Ibu sudah punya Padlet bisa langsung login, tapi kalau memang belum, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dulu lewat sign up ini. Oke, saya akan daftar terlebih dulu. Sign up, saya klik. Kemudian di sini disediakan, Bapak Ibu bisa saja masuk lewat Apple email, bisa juga melewat email dari Google, bisa juga dari Microsoft atau email-email yang lain. Monggo silahkan. Kali ini saya menggunakan dari Google saja, saya klik. Maka nanti yang muncul seperti itu, kemudian next saja sampai dengan ada konfirmasi. Oke, kita tunggu konfirmasi dari Padlet. Nah, di sini ada pilihan basic atau pro. Untuk sementara kita pilih yang basic saja, yang gratis. Kemudian kita klik saja basic select. Nah, nanti akan muncul tampilan setelah kita login adalah seperti ini. Jadi masih belum ada Padlet yang dari kita, ini masih ada bookmark, ini yang memang bentukan langsung otomatis dari sana. Maka Bapak Ibu bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita membuat Padlet, make Padlet ini berarti kita membuat baru, atau kita ngedit yang sudah ada, ini juga boleh. Maka sekarang saya coba untuk yang membuat baru. Padlet yang saya gunakan ini adalah
saya pakai untuk ngajar misalkan di kelas 10 MIPA 1 misalkan begitu. Nah, kemudian pada saat setelah Bapak Ibu klik, kita ditawari pilihan. Masing-masing ini ada 8 model penyajian. Yang umum banyak guru menggunakan yang wall itu. Tampilannya nanti adalah seperti ini. Jadi ada 1, 1, 2 terus kiri kanan. Ini enaknya tertatanya kecil-kecil filenya, sehingga bisa satu pandangan mata bisa melihat banyak file, banyak komponen yang bisa kita lihat. Kalau yang ini model canvas, kemudian model stream, kemudian ada yang model grid. Dari sekian ini saya biasanya mungkin menggunakan word, mungkin menggunakan stream, atau mungkin saya menggunakan back channel. Ini kalau saya ingin mau chatting dengan anak-anak. Tapi kali ini saya menggunakan stream. Alasan saya adalah kita lebih mudah pada saat nanti kita meminta anak mengumpulkan tugas, maka secara default anak-anak nanti yang mengirim tugas yang pertama posisinya nanti pertama di atas, kemudian nanti muncul yang kedua, dia nanti di atasnya lagi dan seterusnya. Artinya ada urutan waktu di situ, sehingga gampang menentukan siapa yang mengumpulkan lebih dulu dari siapa yang mengumpulkan yang lebih lama. Seperti itu. Saya lebih cenderung memilih ini, tetapi ini intinya adalah bebas. Termasuk Bapak Ibu juga bisa menggunakan pola yang timeline ini juga urutan, cuma urutannya ke kanan. Kalau yang ini urutannya ke atas bawah. Baik, saya pilih yang ini, misalkan yang model stream. Oke, kita tunggu untuk memulainya. Yang pertama, nama Padletnya ini kita rubah supaya nanti Bapak Ibu kita tidak kesulitan menentukan. Misalkan saja kelas saya adalah kelas 10 MIPA 1. Oke, 10 MIPA 1. Kemudian nanti di deskripsinya ini bisa kita tuliskan misalkan saja tempat belajar bersama, tempat belajar dan diskusi bersama, misalkan begitu. Boleh seperti ini. Kemudian ikonnya boleh diberi, boleh tidak. Misalkan saja diberi icon yang mana boleh. Ini anak SMA kan senang kalau seperti itu, anak SMA SMP. Berikutnya, ini alamat yang sudah diberikan oleh Padlet. Bapak Ibu boleh mengganti, boleh tidak. Tapi saya sarankan silahkan ini diganti, supaya nanti kalau memberikan alamat gampang. Misalkan saja saya ganti dengan, karena ini kelas 10 MIPA 1, saya ganti dengan 10 MIPA 1. Nah, 10 MIPA 1. Nah, seperti ini. Kemudian nanti alamatnya menjadi padlet.com/anim1 karena dari email tadi, kemudian /10 MIPA 1. Andai saja ini Bapak Ibu masukkan kok menjadi merah, berarti Bapak Ibu dulu pernah memberi nama kelas itu, maka cari nama yang lain. Berikutnya, appearance, tampilannya, wallpapernya mau dibuat kayak apa? Boleh dalam bentuk warna padat, gradient, atau tekstur, atau picture misalkan. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, banyak pilihan. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, oke, seperti itu. Boleh saja, terserah. Kemudian berikutnya yang perlu kita atur lagi adalah fontnya, Bapak Ibu. Kalau ini saya pindah, maka secara otomatis dipisah, ganti fontnya. Termasuk nanti di wallnya juga akan ganti. Terserah Bapak Ibu suka yang mana. Ini masalahnya adalah selera, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan. Kemudian di sini attribution, ini Bapak Ibu bisa lakukan dikosongkan atau diisi. Kalau diisi ini nanti kalau anak itu menggunakan login pada saat masuk ke sini, nama anak itu nanti tertera, maka saya sarankan ini kita pilih saja. Kemudian posisinya yang teratas, posisi yang teratas yang mana? Yang lama atau yang baru? Biasanya saya milih yang baru, itu nanti posisinya paling atas, sehingga nanti bisa ngecek yang paling atas berarti yang paling baru. Kemudian komen antara satu dengan yang lainnya diberi kesempatan atau tidak. Sebaiknya ini diberi kesempatan. Kemudian nanti bentuk komennya apa? Saat ini kan komen-komen itu
banyak yang sudah di buy in kayak di perdagangan Bukalapak dan yang lain-lain itu, atau Tokopedia dan seterusnya, itu kan biasanya kita diminta untuk memberikan like atau apa gitu. Kalau saya ini saya kasih like, atau mungkin Bapak Ibu bisa milih bintang dan seterusnya, sehingga nanti kalau temannya tertarik sama uploadan teman yang lain, penilaiannya bisa dengan model like ini. Kemudian setelah itu di bawahnya ini ada require approval. Ini kalau Bapak Ibu klik, maka setiap anak-anak yang mau ngupload ke wall Bapak Ibu, maka harus Bapak Ibu approve dulu. Nah, ini agak bagus sih kalau kita lakukan ini, hanya saja tenaga Bapak Ibu harus diperhitungkan karena setiap anak ngirim Bapak Ibu harus membaca dulu dan seterusnya. Kalau saya lebih cenderung ini saya biarkan, tapi nanti kalau seandainya anak memberikan uploadan yang tidak benar, ya kita hapus, karena guru bisa menghapus sedangkan anak yang lain tidak bisa. Baik, ini berarti saya biarkan. Kemudian yang ini nanti untuk memberi emoji kepada anak-anak, ini kita pilih seperti itu. Kalau sudah, kita next, kita tunggu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kalau kita langsung start posting. Oke, kita start posting. Ini guru harus mampu menyiapkan di sini materinya. Misalkan saja untuk menyiapkan materi pembelajaran, saya klik dulu. Misalkan di sini saya akan menyiapkan materi tentang, misalkan saja saya siapkan adalah materi ini judulnya RPP sesuai surat edaran Menteri Mendikbud ya, Mendikbud nomor 14 tahun 2019, misalkan begitu. Saya berikan di sini catatannya. Ini adalah contoh RPP-nya. Maka sekarang saya ngupload contohnya. Ini memberikan pembelajaran kepada yang ada di sini. Kemudian ini nanti Bapak Ibu pilih fix file. Nah, fix file nanti akan mencari di komputer Bapak Ibu file mana yang mau diupload, begitu. Materi Padlet ini RPP inspiratif SMA. Oke, ini saya upload. Ini adalah sebuah materi yang disediakan untuk bisa disampaikan ke siswa. Nanti siswa akan menanggapi. Kalau memang di situ ada tugas, ya nanti siswa akan menjawab tugas itu. Dan hebatnya lagi, semua yang Bapak Ibu upload itu nanti akan diketahui oleh anak. Demikian juga apa yang diupload anak juga akan diketahui oleh ibu, bapak, dan juga diketahui anak juga. Ini materi yang pertama yang kita berikan. Kemudian nanti kalau ini masih perlu tambahan materi lagi, tinggal Bapak Ibu tambah. Kemudian misalkan saja di sini. Nah, di sini saya beri link. Misalkan linknya itu dari YouTube, ya nggak apa-apa, kita ketik saja di sini YouTube dulu. Oke, kemudian kita cari terkait dengan RPP, nanti kita pastekan di situ, misalkan seperti itu, sehingga langkah demi langkah apa yang Bapak Ibu inginkan itu diketahui oleh anak, sehingga anak nanti bisa mengikuti pola berpikir Bapak Ibu, dan anak-anak nanti bisa mengumpulkan pekerjaan ataupun tugas atau apapun yang Bapak Ibu kehendaki, sehingga proses pembelajaran jalan. Dan hebatnya lagi, pembelajaran nanti akhirnya kolaborasi, karena apa yang dilakukan oleh satu anak bisa dilihat oleh anak-anak yang lain. Seperti ini, misalkan saja saya masuk ke misalkan saja telaah RPP, misalkan gitu, telaah RPP 1 lembar, misalkan begitu. Oke, saya enter, saya cari. Oke, misalkan ini telaah RPP 1 lembar. Oke, saya klik. Alamatnya nanti saya ambil. Oke, share, ini yang kita klik, share. Kemudian alamatnya kita ambil. Alamatnya ini kita ambil, salin. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa tutup. Kita paste di sini, paste di sini. Oke, kalau sudah save. Nah, tampilannya nanti selalu seperti ini. Dari yang paling atas sampai dengan ke bawah seperti ini. Jadi
Ini tadi yang pertama, karena atas berarti dia nomor 1. Setelah itu ada postingan yang baru lagi, dia nanti akan muncul di atas lagi. Seperti itu. Misalkan kemudian Bapak Ibu ingin nambahnya itu nanti dalam bentuk, bisa jadi Bapak Ibu dalam bentuk foto, atau Bapak Ibu nanti juga bisa memberikan misalkan saja film dan seterusnya. Tapi saya sarankan kalau film jangan diupload di sini, nanti kebesaran filenya. Lebih baik film itu ditaruh di YouTube, baru linknya kita taruh ke sini. Misalnya seperti itu. Kemudian sekarang misalkan ada tugas, misalkan begitu, tugas 1, saya beri tugas 1 begitu. Kemudian tugasnya adalah silahkan ditelaah RPP Bapak Ibu secara mandiri, kemudian hasil telaah silahkan diupload. Misalkan seperti ini, diupload, nah seperti ini. Silakan ditelaah RPP Bapak Ibu secara mandiri, hasil telaah silahkan diupload. Misalkan ini adalah tugasnya, tugas yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga kalau saya urutkan, ini pertama ada contoh materinya dalam bentuk contoh, kemudian materinya dalam bentuk video, kemudian Bapak Ibu memberikan penugasan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, di sini ada nama Anim Hadi. Ini nanti yang muncul. Kenapa kok muncul? Karena Bapak Ibu melalui proses login. Nah, sehingga ini nanti ada peluang Bapak Ibu untuk siswa. Walaupun siswa itu tidak login bisa, tetapi nanti kendalanya kalau dia tidak login, namanya tidak otomatis keluar. Supaya nanti bisa keluar, anak-anak kita minta login terlebih dulu. Baik, sekarang kalau sudah seperti ini, bagaimana cara nge-share-nya ke anak-anak? Setelah Bapak Ibu sudah jadi ini, silakan diklik share gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa menginvite anak-anak. Jadi membernya kita, emailnya anak-anak bisa kita panggil. Atau kalau dengan cara seperti itu terlalu lama, maka Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara copy link yang ini nanti kita kirim ke grup WA anak di kelas. Alamatnya apa nanti kalau kita klik, maka alamatnya adalah ini, Padlet.com Anim 1 10 MIPA 1. Ini untuk kelas 10 MIPA 1. Ini nanti yang kita kirim ke WA grup kelas. Kemudian apakah ini perlu kita privasi, kita kasih password dan seterusnya? Pilihannya di sini Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu memilih yang mana. Kalau kita milih privasi, maka ini nanti alamat ini tidak akan bisa di googling, tidak akan ditemukan. Kalau yang ini nanti walaupun anak tahu alamat ini, tidak akan bisa masuk kalau tanpa diberi password. Sehingga kalau ini kita pilih, maka di sini ada pilihan passwordnya apa gitu. Atau Bapak Ibu pilih yang public ini, yang sudah bebas ini, siapa saja bisa masuk. Maka nanti sebaiknya memang Bapak Ibu menggunakan yang password ini, sehingga nanti Bapak Ibu dalam memberikan link kemudian nanti ditambahi passwordnya apa. Misalkan ini saya pilih ini biar aman, kemudian passwordnya adalah sama, misalkan saja kelas 10 MIPA 1, misalkan ini passwordnya. Kemudian dia bisa nulis dan seterusnya. Saya klik save. Oke, seperti ini. Ini yang terjadi di Bapak Ibu guru. Terus bagaimana dengan yang di anak? Baik, kalau sekarang saya masuk sebagai anak, maka alamat ini tadi kalau yang sudah Bapak Ibu berikan ke anak, ini bagi anak, kemudian dimasukkan ke alamat URL, bisa melalui PC, bisa melalui tab, bisa melalui HP, boleh. Kalau sudah, ini enter. Sekarang ini saya menggunakan jaringan yang sifatnya saya tidak perlu login. Baik, sekarang kalau ini tadi minta passwordnya adalah 10 MIPA
MIPA 1. Oke, karena minta password. Walaupun sudah saya kirimi alamat, anak tidak bisa otomatis langsung masuk karena kita menggunakan pilihan yang ada password. Submit. Oke, kita simpan saja. Oke, kita tunggu sampai dengan nanti ini di komputernya anak nanti otomatis membaca seperti Padlet yang dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi. Sama persis. Jadi betul-betul kita memang bisa berbagi. Gambarnya juga sama, termasuk isi-isiannya nanti juga sama. Ini kita tunggu. Ini juga sama 10 MIPA 1 gitu. Tempat belajar bersama tadi kita tunggu. Ini tergantung koneksi juga Bapak Ibu. Kalau koneksinya lambat ya butuh waktu gitu, tapi kalau Bapak Ibu koneksinya cepat ya sangat cepat sekali. Maka disarankan sebenarnya kalau di daerah Bapak Ibu koneksinya agak lambat, memang hindari yang gambar-gambar seperti ini. Hindari yang gambar. Yang paling enak file yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau memang gambar tidak bisa digantikan, maka ya terpaksa lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, andai saja anak sudah melakukan pembelajaran, sudah mengikuti instruksi Bapak Ibu, kemudian anak itu ingin mengumpulkan tugas seperti yang Bapak Ibu minta, maka anak nanti juga melakukan hal yang sama. Ini nanti langsung kita klik double gitu ya. Kita klik yang warna pensil tadi. Nah, di sini akhirnya namanya Bapak Ibu di sini tidak menunjukkan nama asli anaknya. Jadi nama samaran yang tidak tahu siapa dia, kan begitu. Akhirnya kalau menggunakan pola Bapak Ibu anak tidak diwajibkan untuk login ke Padlet, maka yang bisa dilakukan adalah ini nanti diketik saja di sini. Misalkan begini, pekerjaan tugas 1 Sofyan, misalkan begitu. Ini hasil telaah RPP. Maka nanti Sofyan tinggal mengambil hasil telaah RPP-nya. Misalkan saja saya ambilkan file sembarang begitu Bapak Ibu. File sembarang, misalkan saja dokumen. Oke, dokumennya dalam bentuk misalkan saja Word, misalkan seperti itu. Ini membacanya, Bapak Ibu membacanya adalah hasil telaah gitu ya, walaupun ini bukan file hasil telaah, membacanya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah masuk. Jadi nanti data ini sudah masuk ke wall Bapak Ibu guru yang sekaligus ini nanti juga diketahui oleh anak-anak yang lain yang tergabung dalam kelas 10 MIPA 1. Hanya di sini jeleknya Sofyan setiap kali masuk harus memasukkan nama Sofyan ini. Itu kalau tidak menggunakan login. Terus bagaimana seandainya anak itu prosesnya melalui login? Maka ada pilihan untuk saat ini Bapak Ibu. Anak itu bisa login di laptop atau anak itu bisa login dulu di HP-nya masing-masing. Jadi di HP-nya masing-masing. Baik, sekarang saya akan mencoba kalau saya sebagai siswa tapi menggunakan HP. Baik, sekarang saya sudah menggunakan HP, maka yang dilakukan oleh anak ada dua model, sama saja. Tadi dia melalui login atau tidak. Kalau dia nanti tidak login, maka hasilnya seperti yang dilakukan oleh Mas Sofyan ini tadi. Modelnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana seandainya yang sudah login? Untuk di HP, untuk mempermudah, anak itu sebenarnya bisa saja download dulu aplikasinya. Kalau di saya karena menggunakan iPhone, maka bisa dicari namanya Padlet gitu di App Store. Kalau di Google nanti di Play Store. Sekarang saya ketik di sini Padlet gitu, Padlet. Oke, ini sudah keluar. Nah, sudah keluar Padlet. Tapi nanti kalau yang di ini, nah Bapak Ibu di sini sudah open, berarti saya sudah install. Nah, nanti kalau di Android di Play Store juga sama, diketik Padlet. Sekarang saya menggunakan pola yang kedua. Kalau seandainya saya sudah punya Padlet, sudah login, maka sekarang saya begitu open, nah seperti ini. Maka masuknya saya, karena nanti mungkin yang punya Padlet itu tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tapi guru-guru yang lain juga punya Padlet. Maka yang saya lakukan adalah saya harus melakukan klik join. Saya klik join. Nah, kemudian URL-nya ini saya tulis atau saya kopikan.
yaitu tadi di alamatnya adalah Padlet, tulisannya padlet.com, kemudian /anim 1, kemudian /MIPA 1, 10 MIPA 1, oke, submit. Nah, otomatis di sini sudah berbeda lagi nanti. Nah, di sini tetap ada passwordnya kita masukkan karena tadi memang kita menggunakan password 10 MIPA 1. Oke, submit. Kita tunggu. Nah, ini yang terjadi di HP anak. Kita tunggu. Tadi yang sudah mengirimkan tugas adalah yang terakhir tadi atas nama Sofyan tadi, anonis, jadi tanpa nama, tapi dia nambahi dengan Sofyan. Lah, seperti ini miliknya Sofyan. Si murid yang sekarang masuk, saya menggunakan HP ini karena saya bukan Sofyan, saya tidak bisa menghapus miliknya Sofyan. Yang bisa menghapus miliknya Sofyan hanya Sofyan sama guru, tapi kalau yang lain tidak bisa saling mengganggu. Hanya bisa melihat, bisa mengomentari, bisa memberikan misalkan jawabannya bagus, diberi bintang diberi like seperti itu. Nanti anak yang lain bisa memberi tambahan like lagi sehingga like-nya itu menjadi banyak. Semakin banyak like berarti itu nanti sebagai kebanggaan anak-anak bahwa oh ternyata dihargai oleh anak-anak yang lain. Mungkin gambaran tugasnya bagus dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya mau masuk, saya ini menggunakan yang tadi yang sudah login atas nama Anim Hadi yang ini. Animati yang lain, email yang lain, maka sekarang seandainya saya memasukkan gambar misalkan begitu, nah misalkan saya masukkan gambar, oke, ini gambar ini saya masukkan, oke, harusnya ini tugasnya sama dengan Sofyan tadi, tapi ini saya beri gambaran kalau seandainya saya memberikan gambar yang lain. Oke, seperti ini yang saya kirim dari HP-nya saya, maka muncul seperti itu. Oke, ini pekerjaan Anim Hadi. Bedanya kalau yang saya sekarang menggunakan Anim Hadi tapi email yang lain, karena saya sudah login maka di atas itu ada namanya Anim Hadi, tapi Anim Hadinya beda dengan Anim Hadi yang guru sebenarnya ini. Nah, demikian juga nanti anak-anak yang loginnya itu di HP-nya sudah login, maka tidak perlu nambah namanya otomatis sudah muncul dengan sendirinya. Itu adalah pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Nah, seperti inilah proses pembelajarannya, sehingga kelebihannya kolaborasinya betul-betul terjadi karena satu anak dengan anak yang lain bisa saling melihat, bisa saling menilai, kemudian tidak lagi di situ individual, jadi semuanya memang berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan cara ini Bapak Ibu nanti dilihat saja KD-nya mana yang kira-kira sesuai dengan pembelajaran menggunakan alat ini, silakan Bapak Ibu menggunakan ini. Kemudian kalau nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan nanti di komentar ditanyakan. Sekali lagi yang belum like silahkan like, kemudian subscribe video ini supaya nanti banyak teman-teman yang lain bisa terbantukan. Minta tolong juga sekaligus di share. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.